Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dolia Lydia Pisa, NIM 1810143. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Perencanaan menurut SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan menurut para ahli, yang pertama dari Conyers dan Hills, perencanaan adalah proses yang kontinu terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Yang selanjutnya dari Todaro, perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur, dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya dari Arthur Lewis, perencanaan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Selanjutnya ada tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Peranan perencanaan ada 4. Yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, memobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian. Yang keempat, mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, rencana strategis atau strategi planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, ada rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Selanjutnya ada rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua, berdasarkan tingkatan, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Yang selanjutnya, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Yang selanjutnya, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun.
Tahapan perencanaan pembangunan, yang pertama ada tahap penyusunan rencana, yang kedua ada tahap penetapan rencana, yang ketiga ada tahap pengendalian pelaksanaan, dan yang keempat ada tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Ciri-ciri perencanaan ada 5. Yang pertama adalah bersifat publik, yang kedua berorientasi masa depan, yang ketiga strategis, yang keempat deliberate atau sengaja atau kesepakatan, yang kelima terhubung pada tindakan. Siklus perencanaan pembangunan ada 10. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini, yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang, yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan, yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan, yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan, yang ketujuh, identifikasi program dan kegiatan, yang kedelapan, menetapkan perkiraan dana investasi, yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja, yang ke-10, penyusunan rencana tindakan atau action plan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.